Penularan kasus COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah terus meluas. Hal itu memicu penuhnya tempat isolasi serta ruang ICU rumah sakit. Lalu bagaimana cara mendeteksi sebarannya? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Data Kawal COVID-19, Ronald Pesi. Selamat malam, Mas Ronald. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, Mas Ronald, kita melihat bagaimana pergerakan kasus, kemudian penambahan zona merah yang terjadi sekarang di Indonesia. Ini memang semata dampak libur Lebaran kemarin kah? Atau kawal COVID-19 ini melihat ada indikasi atau penyebab faktor lain ya? Kami melihat sebenarnya dari data kabupaten kota karena kita juga mengumpulkan data kabupaten kota, tidak hanya data provinsi. Kenaikan kasus itu sebenarnya sudah mulai terjadi dari sejak April. Nah, dari sejak April sudah mulai naik terus. Nah, ditambah dengan saat kemarin libur Lebaran, jumlah testing juga sangat berkurang, penemuan kasus menjadi lebih sedikit, sehingga kemudian banyak penyebaran yang tidak terdeteksi. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa melihat dari data kematian yang relatif tidak berubah. Jadi apakah karena terakhir kami pikir bahwa yang terakhir adanya penyebaran masyarakat tentu menambah kemungkinan penyebaran, tetapi secara mendasar kita memang kekurangan testing, kita kekurangan pelacakan dan kita kekurangan isolasi. Oke, Mas Ronald, sekarang yang membuat kita semakin khawatir dan juga semakin was-was, penambahan kasusnya cukup besar, kemudian potensi untuk menjalar ke wilayah sekitarnya seperti misalnya yang terjadi kemarin di Kudus, berpotensi menjalar ke wilayah di sekitarnya, Bangkalan pun juga begitu. Sementara di satu sisi health system kita juga banyak yang kolaps. Penanganannya seperti apa, Mas Ronald, menurut Anda? Dulu kami pernah melihat salah satu koneksi antara Semarang ke Surabaya, di mana itu adalah jalur Pantura dan juga termasuk Kudus, Pati. Itu memang riskan sekali pada pergerakan masyarakat. Dan di kita memang batas antara kabupaten kota itu sangat poros ya, jadi sangat terbuka satu dengan yang lain. Sehingga penting sekali untuk pemerintah menggiatkan dan memberikan kebijakan untuk testing yang baik. Sehingga kita bisa mengejar positivity rate yang rendah, itu memungkinkan kita menjadi tahu mana yang sedang terjangkit, mana yang tidak. Dan tentu saja, begitu salah satu daerah akan merah, itu akan timbal balik, bolak-balik dari satu daerah ke daerah yang lain. Sehingga perlu untuk seluruh kepala daerah meningkatkan kebijakan testingnya supaya kita bisa melakukannya bersama-sama. Kalau tidak, ya kita akan seperti ini, rombang-ambing, dari satu daerah yang merah ke daerah-daerah yang lain. Oke, soal antisipasi bagaimana kawal COVID juga melihat hal ini. Kalau yang kemarin terjadi di Bangkalan, angka atau kasus kematiannya cukup banyak, salah satunya karena minimnya deteksi atau minimnya pendeteksian, Mas Ronald. Ya, betul. Dengan deteksi dini, kita akan mencegah penularan. Dengan deteksi dini kita akan bisa melakukan treatment dengan baik, dan dengan deteksi dini kita tidak akan kaget-kaget sebenarnya dengan kemungkinan penyebarannya. Kita menjadi tidak lagi reaktif, kita menjadi preventif. Nah, jadi kami apresiasi sekali Kota Surabaya yang kami lihat penanganan pandeminya terhitung sangat baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, dengan positivity rate di bawah 1% dan tingkat kematian yang sangat rendah untuk misalnya dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Dan kami melihat apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota sekarang untuk membatasi mobilitas antar penduduk itu sangat reasonable, sangat beralasan supaya tidak terjadi penularan yang tadi bolak-balik antara satu daerah ke daerah yang lain. Oke, Mas Ronald, lonjakan di setiap kali sesudah liburan ini selalu menjadi permasalahan ya. Nah, kedepannya pun kita dihadapkan dengan ada masa liburan anak sekolah nantinya, kemudian juga libur Idul Adha. Nah, belajar dari yang kemarin-kemarin, bagaimana mengawal agar ini tidak selalu menjadi alasan ketika ada lonjakan atau kenaikan kasus? Mas Ronald? Halo? Iya, silakan.
Baik, bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Jelas sekali, Mas Ronald. Oke, jelas sekali. Ya, jadi dengan peningkatan kasus, kita mungkin akan sampai pada titik harus membatasi pergerakan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, terutama testing dan tracing, karena itu yang mengendalikan pandemi. Di sisi lain, kita perlu promosi kesehatan yang luar biasa ke masyarakat dalam hal kepatuhan 3M juga, karena biar bagaimanapun sebenarnya penularan terjadi dari manusia ke manusia yang lain. Sehingga pembatasan mobilitas bisa lebih terukur dengan indikator-indikator yang jelas dari pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Dan itu perlu sekali supaya diskrepansi data yang saat ini masih selalu ada. Misalnya data kematian. Data kematian rata-rata dalam beberapa minggu terakhir ini dari pencatatan data kabupaten kota itu sampai 260, sementara dari pencatatan nasional hanya 180. Oke, Mas Ronald, selain masalah 3T yang juga banyak masih kita temui adalah banyak sekali masyarakat atau warga kita yang masih seakan-akan tidak percaya kalau virus corona atau COVID-19 ini ada dengan tidak menggunakan masker. Jadi tingkat kesadaran atau tingkat kepatuhannya masih sangat rendah. Kemudian melawan jika diminta tes swab dan lain sebagainya. Kenapa realitas ini masih kita temui? Padahal kalau kita belajar dengan apa yang terjadi di India kemarin, efeknya atau dampaknya sangat fatal sekali. Ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari rantai penularan sebagai manusia ke manusia yang lain. Sehingga perlu betul-betul disadari bahwa di ujung rantai penularan tersebut akan ada kematian orang-orang yang orang-orang yang kita kasihi sebenarnya, orang tua kita, kakek nenek kita, dan mungkin saudara kita sendiri. Sehingga sekalipun banyak orang mungkin melihat dan mengabaikan COVID, tapi kita tidak bisa menutup bahwa kematian karena COVID itu terjadi terus, dan janganlah kita menjadi bagian dari rantai penularan tersebut. Jadi kami dari Kawal COVID juga meminta masyarakat untuk lebih menyadari dan lebih patuh terhadap hal tersebut. Di sisi lain, kita perlu dari pemerintah juga untuk memberikan promosi kesehatan, memberikan edukasi yang baik pada masyarakat, tidak memberikan kebijakan yang tumpang tindih dan berseberangan satu dengan yang lain, sehingga orang kemudian bisa mengabaikan bahwa ini tuh benar atau tidak. Yang pasti COVID itu terjadi di seluruh dunia dan kita melihat berbagai peningkatan kasus di berbagai tempat, outbreak satu demi satu, bahkan Taiwan pun mengalami outbreak saat ini. Saya kemarin baru dari Bahrain, dan di Bahrain juga terjadi peningkatan meskipun tes mereka sangat tinggi. Mereka adalah satu negara yang sangat mengandalkan testing, tetapi isolasinya memang relatif loose dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Okay. Jadi ini perlu multidisiplin, tidak hanya bisa satu cara saja. Oke, multidisiplin harus saling bekerja sama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga masyarakat semua yang ada di dalamnya ya. Terima kasih Mas Ronald sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.